Selamat berjumpa buat Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja berada. Saya Pastor Thomas Madugu. Perkenankan kami berbagi permenungan tentang sebuah perayaan, yakni Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Harapan semoga melalui permenungan ini kita, khususnya umat Katolik, semakin mengerti, semakin memahami, dan tentulah semakin mengimani Maria yang telah diangkat ke surga. Ibu bapak saudara-saudari terkasih, sesungguhnya dogma atau ajaran iman tentang Santa Perawan Maria diangkat ke surga bukanlah ajaran iman yang baru. Ajaran iman ini sudah semenjak 1 November tahun 1950 ditetapkan sebagai sebuah doktrin oleh Paus Pius ke-12. Saudara-saudari, memang betul di dalam kitab suci kita, dalam perjanjian baru dan khususnya dalam Injil, tidak ada satu yang mengisahkan peristiwa Maria meninggal dunia, apalagi diangkat ke surga. Maka hendaknya kita memahami bahwa ini adalah ajaran iman. Saudara-saudari, pertama-tama tentulah secara manusiawi biasanya atau umumnya ada kaitan batin antara anak dengan ibunya. Ini umumnya terjadi bahwa saya dengan ibu, saudara-saudari dengan ibu, tentulah memiliki ikatan emosional, rasa kasih cinta seorang anak dengan ibunya. Ibu akan berusaha memberi yang terbaik bagi anaknya, seluruh cinta, seluruh pengorbanan buat kebaikan dan perkembangan anaknya. Lalu anak yang berbakti akan selalu melakukan yang baik pada ibunya, pada orang tuanya. Dia akan berusaha menyenangkan orang tua, khususnya ibu yang telah melahirkan dirinya, yang telah membesarkan dirinya di dunia ini. Karena itu bisa dimengerti saudara-saudari, di berbagai tempat setelah ibu yang mencintai itu meninggal dunia, anak itu akan membangun sebuah kuburan yang begitu indah, yang begitu baik buat ibunya. Itu adalah memang luapan rasa kasih untuk selalu memberi yang terbaik bagi ibu. Saudara-saudari, maka karena itu sebagai orang beriman, kita percaya bahwa antara Yesus dengan ibunya ada ikatan batin yang amat khusus. Yesus tentulah mau memberi tempat teramat istimewa bagi ibunya, bagi Maria. Selain karena Maria itu adalah ibunya yang telah melahirkan dia di dunia ini, tetapi juga karena Maria itu adalah orang yang sungguh mengimani dan menaati kehendak dan seluruh rencana Tuhan atasnya. Karena itu, maka kita boleh percaya bahwa di mana ada Yesus, di sana juga ada Maria, ada ibunya. Jika Yesus sudah kembali ke tempat dari mana dia berasal, yang di sorga, maka bisa kita mengerti, bisa kita menerima bahwa Yesus berusaha memberi tempat yang baik bagi ibunya, bagi Maria. Lalu hal kedua, mari kita berpikir surga itu apa? Surga itu di mana? Ibu bapak saudara-saudari terkasih, janganlah kita membayangkan bahwa surga itu adalah suatu tempat yang berada di atas,
di atas awan atau di balik langit yang biru itu. Surga itu tidak berada di arah timur laut lah, di arah barat, sekian mil jauhnya dari tempat kita berada sekarang. Melainkan surga itu adalah tempat Allah bertakhta. Surga itu tempat para kudus memuji dan memuliakan Tuhan. Surga itu adalah situasi kekekalan penuh bahagia. Karena manusia-manusia yang selama hidupnya di dunia hidup benar di hadapan Allah. Surga adalah tempat manusia dimungkinkan menikmati Allah sepuas-puasnya. Itulah surga. Maka ketika Maria dikunjungi malaikat Gabriel untuk memberitahukan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus Al-Masih, saat itulah Maria diangkat ke surga. Maria diangkat dari status manusia biasa ke status yang amat luar biasa, Ibu Tuhan. Dia adalah wanita kampung Nazaret. Namun semenjak Maria menerima berita gembira bahwa dia akan mengandung dan melahirkan putra Allah di dunia ini, maka dia menjadi bagian dari surga itu. Allah berdiam di dalamnya. Dan Maria membiarkan jiwa raganya menjadi kediaman pemilik surga itu. Semenjak isi berita itu memasuki tubuhnya, Maria sungguh diangkat ke surga. Maka pengangkatan Maria ke surga yang Gereja Universal rayakan setiap tanggal 15 Agustus itu tidak dimaksud hanya sebatas pengangkatan raga, pengangkatan tubuh fisik seorang perempuan bernama Maria, melainkan pengangkatan martabat, pengangkatan status, pengangkatan roh. Bunda Maria diangkat martabatnya ke martabat ilahi, ke martabat surgawi. Karena itu, maka peristiwa terangkatnya Maria ke surga tidak baru terjadi saat Maria mati, meninggal dunia seperti kita, melainkan justru semenjak saat Maria menerima kabar penobatan dirinya sebagai ibu Tuhan, yakni saat ia dikunjungi dan dikabari oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung putra Allah yang dinamai Yesus. Saudara-saudari, dalam Injil Lukas bab 11 ayat 27, seorang perempuan berseru dari kerumunan orang banyak. Katanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusu engkau." Tetapi justru Yesus menanggapinya dengan berkata, "Yang berbahagia ialah yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Mendengar tidak hanya dalam arti mendengar begitu saja, masuk ke telinga kanan lalu tembus ke telinga kiri hingga tidak ada satupun yang tinggal tersisa. Atau masuk ke telinga kiri lalu mental lagi, kembali atrek ke belakang. Mendengar Maria berbeda dengan cara kita mendengar. Mendengar Maria adalah mendengar dengan taat. Ia menerima apa yang Tuhan mau darinya. Ia tidak menolak, apalagi memberontak. Maria adalah pendengar dan sekaligus pelaksana dari firman Tuhan itu. Jawaban Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," adalah jawabannya. Jawaban saya terima, saya siap, saya oke. Jawaban yes.
Dengan penerimaan itu maka jadilah ia tidak lagi seperti kita, melainkan jadilah dia ibu Tuhan. Jadilah dia bagian dari surga, jadilah dia penghuni surga. Dengan mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan, Maria berbahagia. Karena menikmati kepenuhan surga itu di dalam tubuh dan seluruh dirinya. Maria adalah wanita pilihan karena ia adalah pendengar dan pelaksana sabda Allah. Kualitas dirinya terletak dalam dua keutamaan itu, yakni mendengar dan melaksanakan. Dan karena itu Allah bermurah hati atasnya, sehingga dia terpilih untuk mengandung dan melahirkan serta membesarkan Yesus Kristus, penguasa surga itu. Saudara-saudari, ibu bapa yang terkasih di mana saja berada. Hal ketiga yang patut kita renungkan, bahwa lewat perayaan Maria diangkat ke surga, kita disadarkan bahwa Allah itu bukan seperti kita manusia yang suka melupakan pemberian teman, yang suka melupakan hingga meniadakan pengorbanan orang lain atas kita. Allah mau menghargai kesetiaan dan pengorbanan hambanya yang baik. Itu nyata dalam diri Maria, dalam pengangkatannya dari status manusia penghuni dunia ini menjadi manusia yang tinggal di dalam surganya. Gereja kembali mengingatkan kita akan peranan Maria dalam seluruh karya keselamatan Allah bagi manusia. Jawaban Maria adalah jawaban yang tidak hanya mengangkat dirinya, melainkan karena jawabannya dimungkinkan proses pengangkatan kembali martabat manusia dari lembah nista, dari status anak-anak kegelapan ke martabat anak-anak Allah, manusia yang hidup dalam terang. Dampak positif jawabannya Maria bagi manusia tidak hanya berbuah bagi manusia sejamannya saja, melainkan terus-menerus ke manusia beriman sepanjang masa hingga kita dan seterusnya. Mengapa? Karena Maria telah ada di sorga, dekat kepada Allah. Di sana dia menjadi pendua bagi kita. Maria senantiasa boleh membantu kita dengan doa-doanya. Sekali lagi, peran Maria itu dimungkinkan karena dia ada di sorga, serumah dengan para kudus dan para malaikat yang menyembah dan memuji-muji Allah dari dekat. Saudara, demikian permenungan yang kami hadirkan ke ruang Anda, dan seterusnya mari kita berpikir dan merenung bagaimana juga supaya pengangkatan Maria ke surga itu juga menjadi bagian dari hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom, pace bene.